Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Naila Nurjahra dengan NIM 2307015007. Aku dari Fakultas Agama Islam dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Nah, teman-teman, jadi kita kali ini akan membahas terkait dengan apa aja sih cabang-cabang yang ada di dalam psikologi. Nah, seperti yang kita tahu, psikologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari perilaku dan juga proses mentalnya manusia. Nah, tapi karena manusia itu sangat kompleks, psikologi pun terbagi menjadi beberapa cabang ilmu khusus. Nah, cabang-cabang ini yang membantu kita memahami manusia dari berbagai sisi. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, cabang psikologi yang pertama itu ada dari cabang psikologi perkembangan, yang dimana cabang ini itu mempelajari perubahan serta perkembangan manusia dari masa janin, kemudian sampai dalam manusia itu lahir, tumbuh berkembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Misalnya, bagaimana anak belajar berbicara atau apa yang terjadi saat remaja mulai mencari jati diri, dan psikologi perkembangan ini yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kalau di dalam konteks pendidikan, cabang ini tuh penting banget loh teman-teman. Karena apa? Karena untuk memahami tahap-tahap perkembangan kognitifnya, sosial, dan juga emosional dari peserta didik. Nah, selanjutnya ada namanya cabang psikologi sosial. Nah, kalau dalam psikologi sosial ini, di sini itu kita bisa belajar bagaimana sih interaksi kita dengan orang lain dan mempengaruhi cara kita berpikir dan juga bertindak. Nah, di sini pun juga mengkaji bagaimana individu itu bisa berpikir, merasa, dan berperilaku pada konteks sosialnya. Nah, topik yang dibahas ini bisa meliputi pengaruh sosial, konformitas, hubungan interpersonal, dan juga prasangka. Contohnya seperti ini, kenapa sih kita bisa ikut-ikutan sama pendapatnya mayoritas, atau bagaimana tekanan dari teman sebaya kita yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada juga namanya psikologi klinis. Nah, kalau psikologi klinis ini itu fokusnya pada diagnosis dan juga terapi gangguan mental, emosional, dan juga perilaku, serta cara penanganannya pastinya. Nah, kalau di dalam psikologi ini itu, dia sering berhubungan dengan terapi konseling atau juga dengan terapi psikologi. Nah, selanjutnya ada dari psikologi industri dan juga organisasi. Nah, psikologi ini membantu perusahaan supaya karyawannya kerja dengan nyaman dan juga produktif. Nah, ini cocok untuk di dunia kerja. Misalnya, gimana sih cara buat tim yang solid, terus juga gimana cara merekrut orang yang tepat, atau gimana caranya bikin karyawan untuk betah kerja di kantor. Nah, selanjutnya ada psikologi abnormal. Nah, psikologi abnormal ini dikhususin untuk mengulik perilaku yang dianggap gak biasa atau menyimpang dari umumnya. Misalnya, fobia yang berlebihan, OCD, gangguan bipolar, skizofrenia, atau lainnya. Nah, tapi jangan salah, ini bukan buat ngejudge ya teman-teman, tapi buat memahami dan juga membantu. Dari psikologi abnormal ini yang akan mempunyai jawaban dari gangguan yang seperti itu. Selanjutnya ada dari cabang psikologi eksperimen. Nah, kalau psikologi yang ini lebih ke riset dan juga percobaan nih teman-teman. Mereka ngelakuin eksperimen untuk cari tahu bagaimana manusia bisa berpikir, merespons sesuatu, atau juga belajar sesuatu. Nah, banyak teori psikologi yang lahir dari sini. Nah, selanjutnya ada dari cabang psikologi konseling. Nah, psikologi konseling ini mirip sama dengan psikologi klinis, tapi biasanya masalah yang ditangani ini lebih ke kehidupan sehari-hari, seperti masalah percintaan, konflik di dalam rumah tangga, karir, atau stres yang ringan.
Nah, bedanya psikologi konseling dengan klinis, konselor di sini lebih berfokus kepada temenin dan membimbing daripada ngobatin, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dari cabang psikologi forensik. Nah, kalau yang ini berhubungannya sama dunia hukum. Misalnya, ngebantu pihak pengadilan menilai bagaimana sih kondisi kejiwaan dari tersangka, korban, ataupun saksi. Kadang juga psikologi ini juga terlibat di dalam kasus kriminal untuk menganalisis perilaku dari pelaku. Kemudian yang terakhir itu ada namanya psikologi kepribadian. Nah, kalau psikologi kepribadian ini menganalisis pola perilaku, pikiran, dan juga perasaan yang konsisten dari seseorang. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memahami keunikan dari masing-masing individu serta perbedaan individu di dalam gaya belajar ataupun juga berperilaku. Kalau di dalam konteks pendidikannya, psikologi kepribadian ini bisa membantu guru untuk memahami karakter unik dari setiap siswanya. Karena apa? Karena dengan seperti itu, dengan memahami kepribadian siswa, guru dapat menyesuaikan pendidikan pembelajaran yang lebih personal. Oke, jadi itulah beberapa cabang yang ada di psikologi yang mempunyai peran sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pembahasannya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Naila Nurjahra, terima kasih dan sampai jumpa.